kita bangkit sampai dengan Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba lihat kiri kanan, lihat ke depan di layar. Mukanya bercahaya atau tidak? Memang kalau di Zoom ini bisa bercahaya dengan dikasih lampu, tapi akan lebih murni kalau cahayanya dari dalam diri kita. Mari kita saksikan ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, ini ayat emas kebangkitan disampaikan pemimpin kita, bangunlah hai kamu yang tidur, jangan tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi targetnya adalah bangkit dan bercahaya. Saya berikan gambar Yesus bangkit dan bercahaya. Sementara dunia mengatakan 2023 tahun yang gelap. Saudara, bukan hanya tahun 2023, sepanjang tahun. Besok aja kalau tanpa Yesus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi kalau kita bangkit bersama Kristus, kita akan bercahaya. Bercahaya. Bercahaya seperti apa? Ini ayat kelanjutannya dari Efesus 5 tadi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, saya kalau mengajar, harusnya saya ngajar 45 menit, saya mau ajar cuma 25 menit, supaya Anda boleh tanya. Buat saya kalau tanya jawab, saya lebih senang kita bisa mendarat. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, boleh catat pertanyaannya. Nanti saya tanya ini, diketik boleh, diomongkan boleh. Jangan seperti orang bebal, bangkit tapi masih, mohon maaf, bebal. Orang bodoh itu tidak tahu dikasih tahu jadi tahu, tapi orang bebal itu udah tidak tahu dikasih tahu tidak mau tahu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini tanpa kita bangkit dalam kebangkitannya itu hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ada yang belum bangkit, betul-betul bangkit sehingga masih maaf agak bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Zaman now masih, bagaimana Pak ya kehendak Tuhan saya ke depan? Kan sayang 1000 sayang. Lagu ini sangat powerful waktu saya nyanyikan, waktu saya menyerahkan diri untuk dipanggil sepenuh waktu. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, dibangkitkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadi bangkitnya Bapak Ibu sampai jadi terang, bercahaya, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ini contoh, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh baca koran di depan rel kereta api, saudara. Ini tidak ngerti kehendak Tuhan ini. Ya mirip babi lah kira-kira. Kita ingat anak yang terhilang seperti ini. Dia sebenarnya anak sulung yang tinggal sama bapaknya. Tapi karena dia bodoh, tidak mengerti kehendak Tuhan, dia tidak bercahaya. Justru lihat saudara, cukup mengerikan. Tolong bantu baca. Saya suka ada variasi. Ada Pak Revo Sirait, Gembala Gresik, bantu saya baca Pak Revo. Ya,
Pakai bahasa Batak, Pak. Ya, tidak memahami kehendak Tuhan adalah kebodohan. Hidup di luar kehendak Tuhan ialah kebodohan terbesar. Bantu saya, Pak Pendeta. Apa itu hidup di luar kehendak Tuhan? Itu kebodohan terbesar. Contohnya, pengusaha. Hidup di luar kehendak Tuhan, pengusaha. Karena Pak Revo selain gembala kan pengusaha. Silakan. Hidup di luar kehendak Tuhan, ya sebagai pengusaha tentunya berusaha secara duniawi, sogok project, dan mungkin mengurangi kualitas project, macam-macam Pak aplikasinya kalau nggak hidup sesuai kehendak Tuhan dalam berusaha begitu Pak, kurang lebihnya Pak. Yang kedua, suami hidup di luar kehendak Tuhan, kebodohan terbesar, suami. Banyak di sosial media banyak terbukti itu. Ada pilot digerebek sama istrinya, ternyata sedang banyak kan, bukan hanya pilot tapi juga polisi, tentara, guru. Ayo Pak. Suami yang tidak hidup dalam kehendak Tuhan tidak setia sama pasangannya Pak. Pasangannya atau istrinya? Berlaku kasar Pak. Iya. Tidak mengasihi Pak, nggak pernah ngasih hadiah mungkin gitu Pak, nggak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak memahami kehendak Tuhan, bangkit mah bangkit, tapi nggak memahami kehendak Tuhan adalah kebodohan. Dan hidup di luar kehendak Tuhan, kebodohan terbesar. Mengapa kita isi tahun-tahun ini ke depan dengan kebodohan? Puji Tuhan, anak yang hilang itu akhirnya sadar. Dia kembali ke bapaknya. Dan yang keren saudara, bapaknya dari jauh lari memeluk dia. Nanti kita akan lihat dia menerima cincin yang baru, sepatu yang baru, dan jubah yang baru. Sehingga dia bercahaya. Anak yang hilang itu berkata begini. Anak yang hilang, tolong Pak Leonard dari Balikpapan bantu baca. Bapak bayangkan jadi anak terhilang ya. Leonard dari Balikpapan. Bapak. Oh ya, yang anak ya Pak. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Wah, keren. Jadi itu perwakilan dari Pak Leo yang jadi anak hilang. Kalau Anda bangkit, mohon maaf, ini statusnya anak loh. Tapi anak yang terhilang, anak yang tidak bercahaya, anak yang tidak bangkit, kabur. Tapi dia sadar dan dia berkata dengan jujur, Bapak, aku telah berdosa, bukan hanya kepada Bapak, terhadap surga lebih dulu. Aku bahkan tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Mari kita lihat apa kata Bapa. Marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati, ya, dan menjadi hidup, bangkit kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tepuk tangan dong. Tidak waktunya Anda terhilang di gereja. Masih ke gereja tapi terhilang, tidak punya panggilan. Alasannya selalu klise. Saya nggak terpanggil Pak. Loh, kok nggak dipanggil? Coba lagu ini dengarkan, lagu ini ya. Saya nggak jagung gitar tapi lagu ini dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab yes, yes, yes. Jangan, oh saya nggak terpanggil Pak. Sehingga dia doanya berkata, ini aku utuslah dia, dia dan dia. Nanti di tahun ini juga kita akan bagi dalam praktek pelayanan. Mungkin kita bagi per pulau biar lebih dekat. Daripada Balikpapan harus terbang ke Gresik, ya cukuplah Gresik pelayanan ke Sidoarjo, mungkin Gresik pelayanan ke Blitar,
Balikpapan, pelayanan ke Tarakan gitu, sekitarnya aja, kita akan praktek. Bapak Ibu akan dimodali dengan materi-materi khotbah, mulai menyampaikan sharing firman, dan kita akan latihan via Zoom. Tenang saudara, kalau latihan itu salah nggak apa-apa. Pokoknya tidak ada yang berkata begini, saya nggak kepanggil. Wah, saya nggak ada talenta Pak. Tuhan nggak cari orang mampu, tapi orang yang mau. Tuhan akan memampukan orang pilihannya. Yang semangat, setuju angkat jempol. Yes. Ukuran bangkit bercahaya jadi pemenangnya adalah Anda di 2 Korintus 2:14 ini ayat emas berikutnya dibangkit jadi pemenang. Semua bilang haleluya, semangat. Wow, dahsyat. Sekarang yang membaca yang wanita, tolong Bu The Sioling dari Bandung. Loh, kok pergi? Sebentar Pak, tadi nggak muncul di yang laptop yang di PC-nya Pak. Oke. Saya saja, Pak. Saya saja, Sekarang Pak. kelihatan Pak sekarang. Ya, habis ini Bu Agnes habis ini ya. Oke. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Wow, terima kasih Bu The Sioling. Jadi bangkitnya itu bukan hanya bercahaya, tapi menyebarkan keharuman. Keharuman. Hari-hari ini orang kalau ketemu kita, harum ya. Nama Tuhan dimuliakan. Mengharumkan nama Tuhan. Mengharumkan kerajaannya. Atau sebaliknya. Ini ngaku murid Tuhan, kelakuannya itu gajah dibelangkoni, iso khotbah ndak bisa ngelakoni, iya toh. Nato not action talk one, omdo omong doang, tidak menyebarkan bau keharuman. Kita adalah bau yang harum dari Kristus bagi sesama. Nah, tolong Bu Agnes Ervina dari Surabaya baca 2 Korintus 2:16. Bau harum kehidupan yang disampaikan perbuatan kita jauh lebih kuat daripada perkataan kita. 2 Korintus 2 ayat 16. Sekarang saya tanya sama Bu Agnes. Ya, Pak. Ada nggak ngaku hamba Tuhan, tapi nggak menjadi bau keharuman, tapi jadi sandungan? Banyak, Pak. No, banyak. Ngaku hamba Tuhan, tapi jadi batu sandungan. Yes. Saya dan saudara harus siap untuk saling mengingatkan. Saya tadi berharap Bu Agnes bilang, ada Pak, jawabannya banyak Pak. Aduh, agak malu juga saya. Itu ada hamba-hamba Tuhan yang merusak korp hamba Tuhan. Ya, maafkan. Tapi saya mau ingatkan, kita harus menjadi bau keharuman. Sekalian Bu Agnes, sekalian. Ini. Ya. Lebih baik menulis status-status rohani daripada mengumbar kekecewaan atau keluhan dan sakit hati. Jangan hiraukan orang mengataimu sok rohani. Yang penting tulisanmu menjadi berkat untuk orang lain dan juga dirimu sendiri. Yesaya 61-3. Jadi boleh nggak Bu, lagi kecewa terus kasih status kecewa, boleh? Tidak boleh. Jadi ingat, jangan sampai, termasuk biar ngaku hamba Tuhan, nggak boleh. Nah, sekarang sebelum kita masuk konklusi, kita akan praktek. Kita tanya jawab, ada 151 murid Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bangkitnya itu sekarang, bukan nanti di surga.
Dari posisimu sekarang kita bangkit. Mungkin Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Tim tidak pernah gagal. Sering gagal. Serius. Pendeta juga manusia, guru juga manusia. Tentu gagalnya tidak gagal frontal dalam arti moral atau karakter, tapi dalam praktek pelayanan. Saya kalau boleh curhat sama saudara, zaman sekarang itu bukan pendeta pembina memecat pendeta pembantu. Kan sekarang kalau di GBI ya, saya sebagai pendeta pembina, kalau mengusulkan pendeta pembantu, itu saya pendeta pembina membina pendeta pembantu. Nah, zamannya sekarang bukan pendeta pembina memecat pendeta pembantu, tapi pendeta pembantu membuat surat kepada pendeta pembina, bersama ini saya keluar dari Anda. Selesailah. Apakah kita kecewa? Enggak usah. Kita koreksi diri, kita coba merangkul, nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau anak itu memang anak terhilang, ya nggak apa-apa. Toh anak hilang pasti kembali. Tapi kalau dia keponakan yang hilang, ya biarin. Urusannya sama Tuhan. Kita nggak pernah berpikir negatif, kita jangan merasa lalu lemah dan putus asa. Wah, gagal total. Enggak, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Mungkin Anda marketing, Anda bagian produksi, Anda ibu rumah tangga, lihat anak-anak yang belum mungkin mengerti firman seutuhnya. Anda mungkin gembala, pengerja, apa saja. Ingat, hari ini belum akhir, masih ada kesempatan untuk kita bangkit kembali. Lagu ini berkata begini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Masih tahu lagu ini? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi kalau Anda mau bangkit atau sudah bangkit tapi belum sempurna, nggak apa-apa, terus bangkit lagi. Terus bangkit lagi. Ini hal yang sangat penting, saudara. Saya lanjutkan, lalu kita masuk tanya jawab. Apa yang menarik hari ini adalah saya dan saudara bangkitnya sampai bercahaya. Bercahaya yang seperti apa? Bercahaya sampai mengharumkan nama Tuhan. Mari kita lihat sekarang. Tolong bantu baca. Sekarang ke pria lagi. Ke bapak-bapak, gantian bantu baca. Silakan Pak Wahyu dari Balikpapan, Pak Polisi ini. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Wow. Pak Polisi. Jadi Bapak punya pengerja atau jemaat yang Pak gembalakan manggil Pak Pendeta atau Pak Polisi? Pak Wahyu. Pak Gempol, Pak, biasanya, Pak. Ya. Pak Wahyu, mereka panggil Pak Polisi atau Pak Pendeta? Pak, Pengerja dan jemaat yang Pak gembalakan di Balikpapan panggilnya Pak Pendeta atau Pak Polisi? Pak Atau Pak Gempol. Gembala?
Pak Gembala polisi, Pak. Ada yang dokter jadi gembala dipanggilnya dok dok gitu ya. Nah, kalau polisi pol pol gitu ya. Jujur Pak, sebagai pendeta, sebagai polisi dan pendeta ada perjuangannya enggak Pak? Pak Pendeta Wahyu. Banyak, Pak, perjuangannya. Ah, sebutkan dua aja, satu. Yang pertama, kita harus jadi contoh bagi anggota yang lain, Pak. Ya, Kemudian kita juga harus menjadi dampak bagi anggota di lingkungan pekerjaan kita, Pak. gitu ya. Oke. Puji nama Tuhan, saudara, saya dipercaya mendukung para PDP yang dari polisi. Di Samarinda kita juga ada satu polisi, bahkan yang di Sorong sudah gembala, udah pendeta dari Brimob. Jadi nggak apa-apa. Juga yang di NTT juga suaminya polisi, nggak masalah. Mau polisi, mau direktur, manajer, guru, itu pekerjaan kedua. Pekerjaan utama kita adalah pelayan Tuhan. Thank you Pak Wahyu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa harus bangkit dan jadi terang? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman ini bisa bicara kekelaman moral, kekelaman integritas, menutupi bangsa-bangsa. Ada teman kami dari Belanda, sekarang bahkan orang tua tidak boleh mengatakan anaknya laki atau perempuan, tunggu anaknya sendiri menentukan diri sendiri. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Jadi Anda dan saya terus-menerus kalau sempat jatuh, terpleset, bangun lagi, bangkit lagi. Sekarang kepada wanita, bantu baca. Ina, bantu baca Ina. Proses latihan seorang petinju membuat dia semakin menjadi kuat. Proses hidup seorang anak Tuhan membuat dia semakin menjadi terang. Terang, bahasa Bataknya terang. Ya, mudah tersenyum. Bibirnya bukan ditekuk tapi melebar senyum, sukacita. Nggak mudah saudara, sangat tidak mudah. Tapi Yesus akan memampukan kita hari-hari ini. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa, jadi saudara dan saya mulai kita deklarasikan iman kita. Australia, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Timur Tengah, Middle East, Turki, sebutkan negara-negara yang Anda diperkatakan Hongaria, mulai levelnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Itu mulai kita deklarasikan. Kalau belum, enggak apa-apa, mulai. Ya, Bapak Ibu tahu waktu saya dipercaya melayani IPLS, itu pendeta se-Amerika dan Kanada kumpul. Itu anugerah, Pak Afe jadi saksi dan jadi berkat. Ya, sekarang closingnya nih, ayat 5, ini janji yang dahsyat nih. Ayat 5. Pak Afen, suaranya masih oke Pak Afen? Ini Pak Afen boleh tahu sudah di San Francisco berapa tahun Pak Afen? Tahun ini 32 tahun. 32 tahun. Wow. Anaknya sudah dua-duanya di SF juga. Oh, bukan, tiga-tiganya. Dua di SF, satu di Jakarta, Pak ya?
Silakan baca ayat 5, Pak Pendeta Aven. Yesaya 60 ayat 5. Ini ada echonya ini. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Coba Pak Aven ceritakan bagaimana Pak Aven dapat visa ke Amerika. Melalui lotre green card. Ya. Yang ikut berapa orang, Pak? Wah, ikut bukannya mungkin ratusan ribu orang ya. Dan dapat lotre green card. Iya. Wow. Sampai di Amerika punya rumah, Pak? Belum. Belum. Ya. Jadi gimana setahun pertama? Tahun pertama 6 bulan nganggur. Mau Iya. cari pekerjaan saya cari tidak pernah cari mau jadi cuci piring, mau jadi cuci mobil, nggak ada satupun yang menerima, ditolak semua. Terus bisa akhirnya punya bisnis bagaimana, Pak? Ya satu kali di gereja saya itu ada ada building fund ya, building fund. Dan building fund itu berlaku seperti ini, setiap hari kumpul $1 dan 1 minggu, kalau satu slot itu namanya 1 minggu, 1 hari $1, seminggu $7 ya. Jadi 1 slot. Waktu itu saya karena belum bekerja, udah 6 bulan belum bekerja dan nggak ambil bagian. Tapi suara Roh Kudus dalam hati memerintahkan saya itu ambil 5 bagian, ya 5 slot. Dan ini dikonfirmasi oleh sama hatinya dengan istri saya, ambil 5 slot. Dan saya ajukan kepada gembala dan gembala bilang, Pak Aven jangan dulu lah, nanti kalau sudah kerja baru nanti boleh ikut. Dan terus saya bilang, kalau saya karena malu nggak ikut semua ada ambil bagian, mungkin saya akan, tapi ini suara Roh Kudus yang berkata kepada saya dan kepada istri saya, dan saya akan lakukan ini. Dan benar, pada saat itu hari Minggu pertama saya memberikan 5 slot itu, setelah menunggu gitu lama, tahu hari Senin terjadi telepon, ya, telepon dan bertanya, katanya Pak Aven mau cari kerjaan. Oh iya, di mana ini? Oh ternyata di travel agency. Sudah saya bilang, wah travel agency itu saya nanti Inggrisnya pasif gimana? Oke sini interview dulu. Ya saudara. Jadi singkatnya saya diterima dan satu tahun kemudian perusahaan itu jadi milik saya. Wow. Ya. Sekarang punya rumah, anak punya rumah, punya cucu, punya mantu, dan bisa melayani. Angkat jempol semua. Dan Anda kalau ke San Francisco, rumah Pak Aven terbuka. Tapi harus janjian ya. Tapi ada satu yang saya takutkan, Pastor Pim. Iya. Kalau tidak menjadi terang itu, saya takutkan Matius 18 ayat 6 terjadi. Iya, silakan. Ya, karena kan kita harus jadi terang, tapi kalau kita seperti justru orang melihat kita bahwa wah kamu Kristen, atau apalagi gembala ya, sampai ada jemaat bilang buat apa saya, dan kita menyesatkan dia lari pada Tuhan, itu yang saya takutkan yang terjadi di tadi berapa Matius ya. Matius 18 ayat 6. Ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Wah, saya kalau lihat ini saya takut karena anak kecil ini di sini mungkin orang-orang yang sudah percaya tapi belum dewasa. Ya, karena melihat kelakuan kita bukan menjadi terang tapi menjadi batu sandungan dan dia lari daripada Tuhan. Ya, kira lebih baik dikasih batu kilangan, itu yang saya takut sebetulnya. Ya, jadi kita harus betul-betul menjadi terang, jangan sampai menyesatkan orang-orang yang masih belum dewasa dalam iman dan justru berbalik. Dan saya rasa banyak juga orang terjadi seperti itu, gitu, Pastor. Terima kasih, Pastor Aven. Langsung saya ketik ayatnya, yaitu Matius 18 ayat 6.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik jika sebuah batu kilangan. Anda tahu batu kilangan itu kalau dilekatkan leher kita, terus dimasukkan di laut, langsung tenggelam dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. You understand? Yang understand angkat jempol. Wow. Sekarang kita lanjutkan. Habis dari San Francisco, kita akan closing statement, lalu kita masuk ke tanya jawab. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita harus bangkit. Ada janji Tuhan ini belum terjadi atas kita, tapi itu akan digenapi. Tolong dari LA, hambanya Pak Lut. Matius Pak 18 Lupa. ayat 6, tetapi barang siapa menyesalkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya Bukan, sorry. kepadaku. Bukan, yang ini Pak. Yang mana Pak? Yang ini. Oke. Sejumlah besar unta akan menutupi negerimu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, semuanya akan datang dari Sheba, mengangkut emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyhuran Allah. Yesaya 60 ayat 6. Hambanya Pak Luhut Perbras sudah berapa tahun di LA? 22 tahun Pak. Wow. Tadi Pak Aven 32 tahun, ini Pak Luhut. Berarti Pak sejak remaja ke sana ya? Umur 24. Wow. Apa perbuatan ajaib Tuhan selama Pak di LA? Sangat banyak Pak. Ya satu dulu Pak yang terbaik. Salah satunya saya semakin terbuka hati saya untuk Tuhan. Oh. Sekarang di LA jam berapa Pak? Sekarang di LA jam 8 pagi. 5.23, hampir 5.30 Pak. Pagi. Pagi. Wow. Teman tetangganya masih tidur, dia bangun saudara. Iya Pak. Apa yang membuat Pak Luhut semangat? Karena kasih kemurahan Tuhan. Dahsyat. Saudara, terima kasih. Itu janji Tuhan. Ini belum terjadi saudara, nggak mudah nih. Sejumlah besar unta. Mayoritas ada di mana saudara? Indonesia bukan negara muslim, tapi Indonesia memiliki orang muslim yang terbesar. Dan mereka akan menerima terang Tuhan. Ya, dari Midian, Eva, semuanya datang. Dan yang dahsyat, memberitakan kebesaran Tuhan.